Nama Yusuf itu, Yosef itu artinya Tuhan menambahkan, mengingatkan kita pada ungkapan ya, we do our best and God will do the rest. Kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, Tuhan akan melakukan sisanya, Tuhan akan menyempurnakan. Dan kalau kita merasa tidak perform yang terbaik, ya kita serahkan biar Tuhan yang menyempurnakan. Kita hidup dalam ketidaksempurnaan rumah tangga, hidup dalam ketidaksempurnaan hidup harian kita sebagai pribadi. Kita pada akhirnya hanya bisa berkata biar Tuhan yang menyempurnakan. Dan itu kira-kira menjadi semangat dari Santo Yosef. Tidak banyak dikatakan dalam Alkitab tentang Santo Yosef. Biasanya orang-orang kudus itu paus, uskup, imam, teolog, pemikir besar, orang hebat. Tapi di antara semua orang kudus, selain Bunda Maria, ada seorang bapak rumah tangga, seorang tukang bangunan yang ternyata adalah seorang kudus. Kita punya Abraham, Ishak, Yakub, nabi-nabi, Musa, semua orang-orang yang hebat berbicara. Tetapi Santo Yosef tidak pernah dikatakan dalam Alkitab mengatakan satu kata pun. Karena itu seorang teolog besar dari Austria, dari Swiss, dari Vienna, Hans von Balthasar mengatakan, seorang kudus adalah orang yang lenyap dalam karya gereja. Makin tinggi hidup rohani kita, kita semakin menghilang, bukan semakin menonjolkan diri. Kita makin lama makin habis seperti Santo Yohanes Pembaptis. Biar Yesus bertambah besar dan aku semakin kecil. Santo Yosef merupakan contoh dari orang kudus, tidak perlu menonjolkan diri. Di zaman sosial media seperti sekarang, orang bisa terjebak mengatakan ini adalah karya pewartaan. Karya pewartaan, tapi sebetulnya adalah karya pewartaan diri sendiri. Banyak sekali kita berkedok di balik ini pewartaan, evangelisasi, tapi justru yang kita tampilkan adalah diri sendiri. Ditabiskan menjadi imam umur 27, 28, dipanggil Romo. Seringkali yang nampak itu adalah ego, kelemahan-kelemahan diri sendiri. Kita tidak mampu memikul tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, maka yang muncul justru keegoan kita sebagai imam. Karena itu Santo Yosef merupakan bukan saja teladan bagi para bapak rumah tangga, bapak keluarga, tetapi juga teladan bagi para imam untuk belajar rendah hati, tidak menampilkan diri. Kemudian hal yang menarik bahwa Santo Yusuf dalam kebimbangannya untuk menceraikan, melepaskan Maria, ternyata diteguhkan oleh malaikat akan peran dan fungsinya dalam karya keselamatan. Banyak kali ketika menjadi imam masih muda, saya sulit menampilkan diri antara ambisi pribadi dengan keinginan menjadi imam. Tapi lambat laun mulai menemukan sebetulnya Tuhan mau apa dalam hidup kita, hidup saya. Santo Yusuf adalah salah satu contoh orang yang menemukan tempatnya dalam karya keselamatan. Kalau orang belum menemukan apa yang dia mau dalam hidup, biasanya hanya bikin kacau saja. Dalam rumah tangga dia kacau, padahal dia sudah jadi suami, sudah jadi istri. Dalam biara dia hanya menjadi troublemaker karena tidak menemukan tempatnya dalam seluruh karya keselamatan. Jadi imam hanya bikin kacau saja. Seringkali seperti itu karena tidak menemukan apa yang sebetulnya Tuhan mau dalam hidupnya. Santo Yosef menemukan tempat itu, sehingga ketika dia bangun dari mimpi, dia melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat. Dia menerima Yesus sebagai anaknya. Salah satu fungsi dari seorang bapak, fungsi dari Santo Yosef menerima Yesus sebagai anak adopsinya. Dia memberi nama kepada Yesus, itu peran dari seorang bapak.